melakukan satu kegiatan, apalagi kita ini mau belajar. Nah, untuk itu sebelum belajar, kita membiasakan diri untuk berdoa. Satu orang maju untuk pimpin doa. Maju nak untuk pimpin doa. Mari kita berdoa. Akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Ya, anak-anak harus rajin datang sekolah supaya jadi anak yang pintar. Ya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, kita harus menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Sekarang Ibu pimpin. Ibu kasih apa? 1, 2, 3, mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari tanduk ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita supaya lebih bersemangat dalam belajarnya, marilah kita lakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, untuk materi kemarin, siapa yang bisa masih ingat materi kemarin? Yaitu tentang perubahan wujud benda, misalnya dari benda padat menjadi benda cair. Itu terjadi pada apa? Siapa yang bisa? Benda padat menjadi benda cair. Seperti apa? Siapa yang bisa? Batu, Ya, apa? batu. Ya, es batu. Es batu itu dari benda padat menjadi benda cair. Sekarang buka bukunya masing-masing halaman 175. Ya, silakan baca. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca buku. Dihasilkan air laut di pinggir pantai, ladang garam ini terbentuk sangat menampung air laut. Ladang garam terbentuk dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Terbentang luas di pantai yang tidak pulau-pulau. Petani menanamkan petak-petak tambak tanah di jalan petak tambak terjadi
membuat masakan yang dibuat oleh dibuat oleh mama di rumah itu rasanya enak, tidak hambar. Ini namanya apa ini? Siapa yang bisa? Iya, betul sekali. Pintar. Garam. Nah, kaitannya nanti ada dengan materi yang kita mau belajar hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda dari cerita bergambar, yaitu perubahan wujud benda dari untuk pembuatan garam nanti yang kita tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang untuk bahasa Indonesianya di pengetahuannya melalui mengamati wacana pada slide PowerPoint tentang proses membuat garam. Siswa dapat menelaah informasi dari bacaan tentang proses membuat garam dengan benar. Kemudian untuk keterampilannya, melalui kegiatan bergambar, siswa dapat membuat gambar yang menceritakan kembali pokok informasi terkait wacana dengan percaya diri. Itu untuk bahasa Indonesianya. Sedangkan untuk matematikanya, dengan tanya jawab, siswa dapat membandingkan konversi waktu dengan tepat. Kemudian untuk keterampilan matematikanya, dengan penugasan, siswa dapat menentukan konversi waktu dengan benar. Ya, sekarang semuanya ayo semangat. Kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, supaya lebih semangat lagi, sekarang kita lakukan senam otak. Sekarang kita akan melakukan senam otak. Tangan kanan mana? Tangan kanan pegang mata. Habis itu hidung, telinga, mulut, mata, telinga, hidung, mulut, telinga, mata, hidung, mulut. Iya. Sekarang bagaimana? Sekarang lagi segar? Iya, harus semangat belajar supaya pintar. Sekarang kita masuk pada materi. Perhatikan di depan semuanya. Elsa, perhatikan di depan. Sesuai dengan materi kita tadi, yaitu mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda lewat cerita bergambar. Cerita bergambarnya seperti ini di depan ini. Cerita bergambarnya yaitu tentang proses pembuatan garam. Untuk proses pembuatan garam itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama apa? Apa ini yang pertama? Yang di depan ini, proses pembuatan garam. Yang pertama apa? Apa ini? Again, apa tadi nak? Di pinggir pantai. Terus? Menyiapkan peta-peta tambang. Iya, yang pertama
situ. Nah, sekarang materi matematikanya yaitu tentang kesetaraan waktu. Waktu itu adalah suatu dimensi di mana terjadi peristiwa yang sedang dialami. Misalnya, waktu itu kita belajar ini menggunakan waktu. Nah, satuan waktu itu ada terdiri dari apa saja? Jam, menit, detik. Ya, pintar semuanya, tepuk tangan. Nah, kalau satu hari ada berapa jam? 24 jam. Satu hari ada 24 Jam. jam. 1 jam ada berapa menit? 60 menit. Kalau 1 menit ada berapa detik? 60 detik. Iya, dan 1 jam ada berapa detik? 360 detik. Iya, itu satuan waktu yang harus kalian tahu. Ada jam, ada menit, ada detik. Untuk mengukur waktu tadi kita menggunakan salah satunya jam. Pada jam itu ada 3 jarum. Tetapi yang ibu buat ini hanya ada 2 saja jarumnya, yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Kalau jarum panjang itu menunjukkan menit dan jarum pendek itu adalah menunjukkan jam. Misalnya ini jarum pendeknya menunjukkan pukul berapa ini? 3. Sementara jarum panjangnya menunjukkan pukul berapa? 12. Ini menunjukkan pukul 3.00 kalau pas di angka 12 jarum panjangnya. Bisa? Bisa. Nah, ini seperti ini. Contohnya ini di bawah ini. Ini jarum pendeknya di angka berapa ini? 9. Jarum panjangnya di angka 12. Ini pukul berapa? 9. Nah, ini 9.00. Sekarang karena materinya ibu sudah menjelaskan, sekarang ibu minta kalian mengerjakan tugas. Ibu sudah bagi kelompoknya. Kelompok 2 dan ini kelompok 3. Jangan lupa tulis nama kelompok. Ya. Ya, tulis nama. Mulai bekerja. Jangan lupa tulis kelompoknya di depan yang ibu sudah siapkan kolomnya. Nama kelompok, nama anggota kelompok. Ya, tulis. Tulis ya kelompok 3. Tulis juga. Yang kelompok 3 tulis. Priscil tulis yang kelompok 3. Nah, ini tulis nama kelompok, jangan lupa nama anggota. Yang kelompok 3 gimana? Ya. Jangan lupa tulis nama dan nomor absen supaya ibu lebih mudah dalam memeriksanya. Ya, tulis. Lihat ini tulis. Ya, yang kelompok 3 mana sudah tulis? Tulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya. Ya, kerjakan yang ini bahasa Indonesia. Terus yang ini matematikanya di belakang. Sudah tulis sama kelompok? Nah, ini kan. Ini bahasa Indonesia, matematikanya ya. Ya, ini yang kelompok 1. Tulis nama kelompoknya sudah? Sudah? Nah, ini pekerjaannya ya. Oke, berarti sudah ya. Matematikanya ya. Baik. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Per kelompok. 1 orang maju mewakili kelompok 1. Ini, baca yang sudah dikerjakan.
1 jam 45 menit sampai 60 menit tambah 25 menit tambah dengan 125 menit 2 jam 50 menit sampai dengan 120 menit tambah 50 menit sampai dengan 170 menit. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2 maju ya nih. Kelompok 2 maju. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah menguap. Pernyataan yang benar adalah air menguap karena terkena sinar matahari. 3 jam 5 menit 150 menit 108 menit tambah 5 menit 185 menit 6 jam 16 menit sama dengan 360 menit tambah 16 menit 420 menit. Ya, kelompok 3 maju. Itu hasil kerja. Ayo cepat. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah A. 210 hari 7 jam 60 menit 1020 menit. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Semuanya sudah selesai presentasi. Ya, tepuk tangan. Sekarang karena semua kegiatan sudah kita lalui semua, Ibu harus menarik kesimpulan dari materi yang kita sudah pelajari hari ini. Untuk bahasa Indonesia, kesimpulannya yaitu perubahan wujud benda yang terjadi pada pembuatan garam adalah penguapan. Penguapan ini maksudnya tadi dari proses mulai air laut telah terjadi penguapan sehingga dia menjadi garam. Terus yang kedua untuk matematikanya tentang kesetaraan waktu. Yang pertama, 1 hari sama dengan berapa jam tadi? 1 jam ada berapa menit? 1 menit ada berapa detik? Ya, yang ketiga pada jam kita mengenal namanya jarum jam. Ada 2.
dalam memeriksanya. Selesai semuanya? Sudah. Oke, sekarang ibu kumpul. Jelas semua ini? Sudah. Sekarang ibu akan memberikan PR untuk besok. Ibu periksa, buka buku siswa halaman 182. Itu dikerjakan ya. Ya, Bu. Iya, ada 5 nomor di situ. Bahasa Indonesia 5 nomor, matematikanya 5 nomor. Nah, untuk PR-nya sudah lihat? Sudah. Nah, besok harus persiapkan diri untuk memasuki materi yang baru, yaitu kita masuk pada tema 4, subtema 1 sudah, tentang hak dan kewajibanku di rumah. Bisa dibaca sudah di rumah nanti, sehingga besok pada saat pertemuan ibu bisa bertanya dulu. Sudah ada bayangan untuk anak-anak untuk jawab. Ingat itu, besok ya. Baik, untuk melestarikan budaya kita sebagai orang Flores, kita harus tahu nyanyi lagu daerah Flores. Sekarang kita akan sama-sama menyanyikan lagu daerah yang berjudul Tenggong. 1, 2, 3, mulai. Bengong, bengong, oh sika bengong, laka laka bengong, lako kotoe, pinana lupinana, oh ae jeku ae deka bengong, bangong. Ya, sudah? Sudah. Baik, anak-anak, jangan lupa di rumah itu belajar supaya jadi anak yang pintar. Harus ikut omongan orang tua, tidak boleh jawab orang tua, tidak boleh tidur terlalu malam. Pokoknya jagalah kesehatan karena kita ini masih pandemi. Kalau tidak penting tidak usah keluar rumah ya. Pakai masker, hindari kerumunan dan jaga jarak. Cuci tangan di air yang mengalir, memakai sabun. Itu sudah prokesnya. Kita harus jaga kesehatan karena jaga kesehatan itu mahal harganya. Lebih baik menjaga dulu kita sebelum mengobatinya, ya. Oke, baik. Sebelum kita pulang, supaya kita sampai di rumah nanti selamat, supaya apa yang kita pelajaran hari ini berkah, kita harus berdoa. Sesuai dengan yang pembukaan tadi, penutup juga harus berdoa. Ya, again, maju lagi nak. Semuanya berdiri. Teman-teman, belajar kita berdoa. Berdoa selesai.